Halo, tentunya kalian udah pada tahu kan, gue Didit sebagai seorang paranormal, seorang spiritualis yang ya kalian tau lah. Ide gila gue itu untuk menelusuri tempat yang gue mendapatkan sebuah wangsit ke sana, untuk gue bisa jalan ke sana, untuk bisa gue memenuhi wangsit itu. Gue harus melakukan hal ini, walaupun ini sebuah ide yang katakanlah gila karena makhluk astral yang ada di tempat itu gue tahu banget bener-bener luar biasa, bener-bener nggak seperti yang suka kita temuin di konten-konten lainnya atau yang konten-konten yang selama ini sempat gue jalanin. Karena akan ada sebuah kejadian yang di luar nalar yang belum bisa gue ceritain buat kalian semua. Itulah kenapa ini eksklusif banget. Part 2 video Seladitya Darkroom bersama Go deh. Sekarang Godel nih baju lu. Udah ngomong dulu deh. Dengerin. Dapat endorse coy, baju coy dari Reveng the Fat official merch. Lu kalau mau samaan kayak gue boleh situ. Ini endorse coy, jarang-jarang gue endorse lu. Dari Bandung. Reveng the Fat official merchandise ya. Boleh ini. Kita cari anak-anak metal di sini, mana nih penggemar horor yang metal nih. Coba Del, gua denger lu mau nyanyi metal. Nggak bisa, gua anjir nyanyi. No, dia nggak suruh. Siapa sih mau ngintip kok? Ngobrol banget. Ih, Mau ngobrolin apa sih di sini? sesuai dengan rencana Del. Panitia Darkroom kedua adalah pamali. Kita lakuin apa nih di sini enaknya? Pamali yang dilarang oleh lu kencing kan? Tempat-tempat horor. Nggak mau kencing gua bang. Lu aja kencing bang. Oh, enggak, gua nggak mau kencing. Apa nih yang kira-kira pamali nih? Siul. Oh, Nah, siul kan katanya kan, kalau siul itu katanya mengundang goib. Ya benar. Betul nggak sih? Siul mengundang Goib katanya. goib. Oh, sekarang begini. nggak bisa anjir. Mana goibnya? Goibnya udah ada duluan. Tapi apakah itu mitos atau emang betul adanya? Oke, gua jawab langsung kepada poinnya bahwa siul mengundang goib. Yang mengundang goib itu bukan siulnya, tapi niatnya. Bang, nggak maju boleh nggak sih bang? Hah? Nggak maju. Ngapa? Pohon pisang banyak banget sebelah kanan. Oh, biarin deh, tuh udah toke. Merinding anjir tuh. Pohon pisang merinding dong. Ya guys, jadi lu perlu ingat bahwa yang namanya siul, tepuk tangan tengah malam, begini-begini, nyisir tengah malam, itu tidak berpengaruh terhadap mengundang goib. Yang mengundang goib adalah niatan hatimu. Oke, sip. Udah jelas di situ? Oh, itu adalah sebuah mitos yang tidak perlu dipercaya karena ngaco, nggak ada dasarnya. Cuman hubungannya kepada sopan santun. Adab lah ya. Adab. Jadi kalau secara adab itu memang tidak baik kalau tengah malam siul-siul, apalagi kenceng. Tapi untuk mengundang goib, no. Tanpa siul pun gue bisa mengundang goib. Tanpa siul pun kalian semua bisa mengundang goib dengan niatan hati, memanggil, meminta, mengundang. Itu poinnya. Ngomong kasar bang. Ngomong kasar. Contohnya, Jorok. keset welcome. Sikat kawat lu. Ngomong kasar lah, lu paham lah. Ngomong kasar. Amplas 2000. Nah, Apalagi yang kasar dia. binatang. Dasar kamu makhluk berkaki 4 pemakan daging. Apaan tuh? Selalu lu. Itu bro, untuk bro kasar banget ya. Tapi nggak berpengaruh di tempat goib. Cuman balik lagi adab ya, Mas Nanda. Betul, adab sih. Adab yang perlu dijaga, nah itulah sebenarnya. Mungkin nggak mengundang, tapi karena mereka merasa tersinggung, nah itu poinnya. Atau mindset rasa takut lu itu yang. Dan mindset rasa takut dan pemahaman kalian yang meyakini kalau kalian membicarakan sesuatu di tempat-tempat tertentu akan mengundang goib, tetap hati juga yang mengundang mereka. Oke? Hati-hati dengan hati. Terus toke ngapain sih dari tadi? Oke kan paling ngitungin ituan dulu deh. Ya kali gua gembel mulu. Coy, banyak yang tanya nih coy. Apa ya? Sandi suatu tempat itu konon katanya dulunya sempat ada yang meninggal cuma tidak sakit ataupun apa. Nah, apakah yang sosok yang meninggal itu akan gentayangan atau tidak? Oke, poin per poin. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal akan kembali ke pelukan ilahi. Oke. Kecuali
ini gue terang-terangan aja ya, gue buka dengan gamblang, gue buka dengan sangat jelas. Kecuali orang-orang yang ditangguhkan masa kembalinya ke hadirat ilahi, itu adalah orang-orang yang memiliki ikatan tertentu dengan hal gaib. Itu salah satunya ya. Contohnya? Contohnya orang yang melakukan perjanjian pesugihan. Masih ada urusan di dunia. Dia masih ada urusan di dunia yang belum selesai, yang berhubungan dengan janjinya dia kepada seekor atau makhluk-makhluk tertentu yang mempunyai kuasa di suatu tempat. Oke, orang-orang yang melakukan pesugihan itu akan tertangguh. Termasuk juga orang-orang yang melakukan bersekutu dengan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan. Wa atubu ilaih. Bukannya bacaannya Allah malakasumtu? Allahumma lakasumtu wabika amantu. Itu mau puasa coy. Udah lewat lah. Udah lewat nanti. Nah, kalau udah kayak gitu ditangguhkan, itu sampai kapan ditangguhkannya? Sampai dengan perjanjiannya dia. Urusannya selesai. Kan ditangguhkannya setan, ditangguhkannya iblis sampai dengan hari penghakiman. Itu sudah jelas tertulis di kitab suci, ya kan? Di agama-agama samawi sudah dijelaskan bahwa akan ditangguhkan orang-orang tertentu, ya kan? Mengikuti apa yang mereka lakukan di kehidupan duniawinya, Del. Jadi lu mau kaya enggak, Del? Aku mau berak mah. Sono pojok. Lah, berak. Ada pasirnya, Del. Lumayan, Kaki kucing loh. kayak kucing gitu. Jadi clear ya. Oke. Mas Nanda, ayo. Oke. Mungkin ada yang perlu dijelasin bahwa manusia yang meninggal dan disempurnakan, didoakan, diantarkan dan dikuburkan dengan layak, itu umumnya akan kembali ke pelukan ilahi, ke alamnya sendiri. Tapi apakah makhluk ada yang gentayangan? Gentayangan itu ya tadi yang dibilang tadi, yang mereka masih punya ikatan terhadap keduniawian atau perjanjian-perjanjian tertentu yang nggak bisa gue jelasin di sini. Cuma kalau meninggal dengan bukan sakit ya, maksudnya meninggal dibunuh ataupun apa, itu akan gentayangan. Balas dendam gitu. Tetap setelah dia disempurnakan, diurus jenazahnya sampai dengan diantarkan ke peristirahatan terakhir, umumnya dia akan sampai ke pelukan ilahi dan berada di alam tersebut sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Tapi yang biasa suka muncul, yang suka hadir, yang suka memberikan informasi dan lain-lain, bisa jadi, gue gak bisa memastikan apapun, tapi bisa jadi itu adalah korinnya atau pendampingnya dari bangsa goib yang selalu ada di sebelahnya dari mulai dia lahir sampai dengan dia mati. Oh, berarti setiap orang tuh ada pendamping. Setiap orang pasti ada. Makanya ada yang nanya, "Kang, saya ada pendamping?" Juga ada. Selama manusia hidup, dia pasti ada pendampingnya dari bangsa goib. Tapi baik atau buruknya pendamping itu tergantung kepada manusianya. Apakah dia bisa membawa dirinya menjadi orang yang baik atau orang yang tidak baik. Lu bisa tahu, Bang? Pendamping orang gitu. Oh, bisa. Pendamping gua gimana, Bang? Mas Nanda, nih gimana kira-kira? Perlu kita beberkan apa? Janganlah. Cuma mungkin bisa di episode selanjutnya nanti kita akan omongin soal khodamnya Godil ya. Oke sih. Gila, Nah, itu lo dia ya. yang gua tunggu-tunggu tuh. Jadi beberapa poin tadi udah jelas ya. Apakah beberapa kegiatan bersiul, tepuk tangan, jari mengundang goib? Gue bisa katakan tidak, yang mengundang itu adalah niat. Walaupun di alam. Walaupun di alam pasti tidak. Kecuali yang tadi kita melanggar sebuah adab yang dipercaya sebagai sebuah ketentuan untuk sopan santun di tempat tertentu. Di belakang lo apaan tuh? Serius, Wik. Gue nggak sosok ada yang ngintip itu. Konten horor dia nggak apa-apa. Jangan ngagetin lah. Gila, ini pohon pisang mulu. Namanya konten horor tuh, Agung pecah tuh. Siapa Agung? Main lu samper tuh Agung. Agung? Agung siapa sih dia? Nggak tahu gua juga. Jadi apalagi tadi ada yang belum kejawab nggak? Udah sih, udah banyak yang jawab. Jawab semua, jadi mudah-mudahan bisa menjadi sedikit edukasi, bisa menambah pengetahuan kalian bahwa jangan tertipu oleh apa, Mas Nanda? Makhluk lah ya. Oleh makhluk, bahwa kita sebagai manusia yang berpikir harus tetap menentukan apapun itu keputusannya yang terbaik sesuai dengan norma-norma dan tidak melanggar norma-norma atau adab yang ada di sekitar. Gitu. Ada lagi Bang Odil yang mau Model, ditanya? tambahan Bang Model. Aku mau nanya, Bang. Misalkan kita ketemu setan nih, kita samperin setan. Setan kan takut kan? Harusnya takut. Karena kita punya fisik, dia tidak punya fisik. Nah, Godil kan uji nyali nih, Dit. Enggak, Kalau Godil udah ngomong kayak gitu, kayaknya mau uji nyali dia, Dit. Lah baju udah metal. Gua lagi nggak fit nih. Aduh, capek banget gua di kemarin kerja seminggu. Gila. Aku cah kerja. Aku cakep tuh sekarang. Yoyoy. Aku cah kerja. Jadi poinnya itulah ya, Dit ya. Poinnya adalah yaitu
Ya itunya apa jelas? Oh iya Mas Nanda, satu lagi. Apa? Kan kalau ada tempat-tempat tertentu Mas Nanda suka jadi medium. Ah. Nanti yang masuk itu ngomong atau yang lain jadi medium terus ngomong sesuatu gitu. Ah. Itu gua berikan sebuah sebuah saran bahwa apapun yang mereka katakan jangan atau tidak bisa kita anggap itu sebagai kebenaran. Betul. Tetap kebenaran itu harus kita cari dengan segala bukti dan kemungkinan yang ada, bahwa Mas Nanda kemasukan makhluk gitu misalkan, dibilang oh di sana ada ini, di sini ada ini. Kita nggak bisa 100% langsung Betul. percaya. Kita nggak bisa meyakini itu sebagai kebenaran. Cukup kita dengar, kita sampaikan, biarkanlah kita sebagai manusia yang berpikir, yang punya logika, kita sesuaikan dengan logika dan hanya disampaikan begitu saja. Soalnya makhluk itu gampang membohong sih ya. Cenderung untuk menyesatkan manusia. Kalau Godel menyesatkan nggak? Waduh, Gue pengen tahu kodam gue aja. Oke. nanti minggu depan itu dibahas Der. Kalau gitu minggu depan ya. Minggu depan kita sikat kodamnya Godel. Kalau perlu dulu kita mediumin kodamnya sendiri aja, Cok. Oh siap. Udah gila lu. Lah iya dong. Gosip-gosipnya Godel punya pegangan coy. Wih, Jangan apa Wah, Titipan bapaknya. pegang. Nggak ada coy. coba lihat. Bersih dompet gue nih ada nih. Mau keragunan lu. No. Gue mau keragunan deh. Nggak ada pegangan no. Godel duitnya banyak banget. Godel duitnya banyak Ini banget. duit syutingan belum gue kembaliin kemarin. Ya wis. Ya udah, cukup sedikit saja yang bisa saya bagikan. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan tambahkan, Bisa di komen ya. bisa di komen, atau ada challenge tambahkan bisa di komen. Kalau ada soal apa mitos pamali, Pamali yang mungkin bisa di komen kalian juga. tanyakan atau kalian pecahkan Atau sebabnya. kalian pengen suruh gue ngapain gitu Pak Mali. Satu lagi Pak Mali nih gue tambahin nih. Kalau sore-sore jangan duduk di pintu. Lu Nah. tahu nggak? Nah, itu perlu gue jelasin sedikit bahwa saat peralihan waktu dari siang ke malam di sore hari banget itu, kenapa orang tua zaman dulu selalu ngerang jangan duduk di pintu, jangan ngalengin pintu. Karena sebaiknya saat peralihan waktu itu pintunya harus ditutup. Karena saat itu peralihan antara siang dan malam itu adalah titik di mana dimensi manusia dan dimensi makhluk halus itu Kebuka. saling berhimpitan dan batasnya akan semakin menipis pada momen itu. Jadi apes-apesnya kesambet. Nah, tapi yang tidak apesnya ya sebaiknya ditutup saja pintunya, karena peralihan waktu itu sebaiknya kita di rumah, atau yang masih di perjalanan pun tidak apa-apa. Tapi jika udah di rumah, baiknya pintu ditutup, beraktivitaslah sewajarnya. Gitu. Oke. Oke lah, cukup lah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan Nanda channel. Channel lo Del, Kodel ya. Modelia dan Raditya Darprum. Jangan lupa di sini ada kontributor kita Bang Ale Kawer. Mbak. Dia membantu kita untuk lokasi-lokasi. Thank you buat Bang Ale. Sorry, kalau kalian punya lokasi, nih, kalau kalian punya lokasi-lokasi yang serem banget, yang parah banget, yang bikin merinding sampai ke betis-betis, nanti Godel siap uji nyali di sana. Pokoknya jangan lupa juga like, komen share dan subrek Subrek pokoknya. channelnya. Ale Coward. Oh iya, di sana banyak tempat-tempat mistis juga sih di channelnya Bang Ale. Oke guys, nanti kita ketemu lagi. Gue rela disuruh apa aja kalau TikTok gue udah 100k. 100k TikToknya Godel akan uji nyali di puncak gunung. Ya, Sendirian nanjak gitu. Bisa nggak apa-apa dah. Oke, Gua takutin. Tak mau pisang di gunung Godel. Iya, enggak. Oke, sampai berjumpa kembali. Itu merhatiin tuh. Nanti aja. Wing.